Kan enak ya kalau kita kumpul, begitu kita melek, kumpul, di sebelah kita Nabi Allah. Kenapa? Karena sering sholawat sama dia. Hah? Di sebelah kita. Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami nih di Nikmati Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Kita langsung lanjut aja Pak pembahasan. Langsung lanjut. Kita terusin nih. Kita terusin surat Yasin. Jadi kata Allah apa? Pertama aku matikan dulu. Dan cara aku matikan saja sebenarnya ini merupakan teknologi. Kenapa? Emang imajinasi perlu ketika membaca Quran. Imajinasi ini penting ketika kita membaca Quran. Tapi imajinasi kita nggak main. Kenapa nggak main? Boro-boro berimajinasi. Terjemahannya aja nggak pernah dibaca. Jadi cara baca Yasinnya begini. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim mansilun. Qala ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Ya dari mana kita bakalan ngaji? Shadaqallahul azim. Ayo Pak silakan makan. Habis Yasinan. Selamatan. Ya alhamdulillah namanya masih ngaji. Lumayan. Tapi imajinasi kita nggak jalan. Padahal kalau kita perhatiin, kan gitu ya. Coba perhatikan. Wa nufikha fis suri. Ya, ayat 51 Kak. Fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju pada Tuhannya. Harusnya imajinasi kita main nih. Bayangin satu kota, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, pusat. Ya, timur, misalkan utara, Pulauan Seribu, Tangerang, dan lain sebagainya. Kubur-kubur pada bergerak. Gitu. Kemudian keluar tangan dulu, kluk gitu. Tangan yang ke kiri, kluk gitu. Kemudian orang-orang pada keluar gitu. Terus pada jalan misalkan gitu. Imajinasinya main. Besok ini bukan imajinasi Pak. Ini keadaan sebenarnya. Ila rabbihim yansilun. Mereka semua akan berjalan pada Tuhannya. Saya ketika kemudian izin Allah mengamati ayat ini, itu nggak bisa tidur juga bos. Ngebayangin gitu loh, itu kita belum reset. Jadi ibarat kata pikiran kotor kita, mulut kotor kita, pandangan kotor kita, belum sempat kita reset, keburu 05, 04, 03, 02, 01, 00, tat, mati. Masalah tuh Pak. Masalah tuh. Terus ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Ketika mereka membuat film bahwa nggak tahu gimana ada fenomena alam apa yang membuat kemudian orang yang udah pada mati 100-an tahun yang lalu. Ada wali kota di kota Amerika yang udah pada mati 200 tahun. Hidup itu mereka gelisah. Ini kenapa saya bangkit lagi? Kenapa saya hidup lagi? Mereka nyari. Lah itu kan saya bilang ini kan surat Yasin itu loh. Kalau cuma 200 tahun yang lalu masih biasa bos. Quran kan bilang dari mulai Nabi Adam tuh pada hidup lagi. Jangan bercanda loh pemirsa, ini nyata loh. Makanya disuruh baca Yasin tiap malam Jumat mengapa coba? Tapi kan kita ngajinya ngaji berkah mulu. Nggak ngaji ilmu. Nggak ngaji iman. Nggak ngaji kesadaran. Ya, coba Kak baca terjemah ayat 52. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Atau kubur. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasul. Iya kan mereka nanya mulu kan. Beneran emang bakal dibangkitin? Emang apa nggak beneran? Ya kapan? Ya mati dulu. Itu kata Allah. Ya menjadi mati itu juga seperti keajaiban menjadi hidup sebenarnya. Tapi karena peristiwa itu peristiwa biasa, maka kita terdistorsi iman itu. Contoh, pemirsa buka pintu, gunung di depan. Buka pintu, gunung di depan. Buka pintu, gunung di depan. Atau gunung di belakang. Pulang, gunung di belakang. Pulang, gunung di belakang. Oke? Maka kejadian itu akan mendistorsi iman.
Padahal gunung tetap pada tempatnya, itu peristiwa iman. Coba aja gunung tuh geser. Tadi di depan pintu nih. Begitu ente buka pintu, ente kayak ada yang aneh gitu. Kayaknya ada yang aneh, apa ya gitu. Kemudian belum nyadar itu. Tiba-tiba nyadar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gunung kemana gitu. Begitu nengok ke belakang, astagfirullahaladzim. Gunung pindah ke belakang. Baru disebut peristiwa iman. Enggak, peristiwa iman itu laut tetap pada kadarnya. Itu peristiwa iman. Matahari terbit dan tenggelam. Itu peristiwa iman. Cuman karena tiap hari kita jadi imun gitu loh. Coba digeser buat Indonesia. Sampai jam 8 malam matahari kagak tenggelam-tenggelam. Kalau nggak keluar orang semua dari tempat tidurnya, dari tempat kamarnya, dari rumahnya. Pada keluar semua. Kenapa nih di Indonesia jam 8 malam mataharinya masih terang? Tapi ketika matahari terbit dan tenggelam pada waktunya, tidak menjadi peristiwa iman buat kita semua. Apel kita jatoin, begitu kata guru-guru saya. Ketika apel kita jatoin, dia jatuh. Itu biasa aja. Baru kita anggap luar biasa ketika apel dari bawah ke atas. Padahal apel bisa kemudian jatuh dari atas ke bawah, itu peristiwa iman. Ini kerjaan Allah banget. Kalau Allah nggak bikin daya gravitasi, mati kita. Saudara berdiri nggak goyang, nggak peristiwa iman. Baru ketika saudara berdiri goyang, putar, oh vertigo. Kolesterol. Baru tuh nyebut nama Allah, astagfirullah, astagfirullah, kok pada muter gitu. Lah, ente kalau berdiri biasa aja nggak astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Malah Anda nipu, malah Anda berbohong, malah Anda berbuat keji, malah Anda mencaci maki. Gimana? Bakum, baca ayat 53 sama terjemahnya. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Masya Allah, coba itu. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Coba gila gak nih? Ini cerita manusia sekarang saja 7 miliar bos. Manusia hari ini aja 7 miliar. Lu mikir gak pada pemirsa? Teman-teman mikir nggak? Bapak, ibu, mbak, kakak, adik, mas. Semua mikir nggak? Nggak perlu nih Allah bilang begini. Woi, ngumpul. Woi, coba yang kanan. Ke kiri. Enggak. Itu cukup sekali teriakan doang. Sangka kalah gitu loh. Kita nggak tahu dah bro. Bentuk bunyinya kayak apa. Tapi sekali tiup. Kata Allah apa? Semuanya kumpul di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kan enak ya. Kalau kita kumpul. Begitu kita melek kumpul. Di sebelah kita Nabi Allah. Kenapa? Karena sering sholawat sama dia. Di sebelah kita ulama-ulama. Karena kita sering ngaji berkhidmat sama dia. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jangan, bahaya ini. Saya sering bilang sama teman-teman yang gak percaya sama kuburan begini loh. Gak percaya sama siksa kubur, Kum. Begini. Beresiko juga kita jadi orang jahat. Iya kalau siksa kubur nggak ada. Kalau siksa kubur ada bagaimana? Kan mendingan jadi orang baik aja udah. Kalau emang bener nggak ada ya di dunianya jadi orang baik lumayan gitu loh. Dan nggak bakalan nggak ada, dia ada gitu loh. Ini Kak Kumi. Ya, kenapa Kak Kumi mesti hati-hati? Jempol ada hisapnya. Jempolnya ada hisapnya. Ya, coba lihat ayat 54 sebelum kita ke pemirsa Zoom ya. Lihat ayat 54. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna. Terus? Illa ma kuntum ta'malun. Apa artinya? Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Coba itu ya Allah. Ini ada ayat yang lebih serem lagi tapi waktu kita nggak cukup. Kita bagi di episode mendatang. Silakan yang mau Zoom. Oke pemirsa, sudah bergabung nih bersama kami. Ada Revi dari Blitar, Dewi Ismayanti dari Bandung, Asni dari Padang, dan Sari Wulan Sukabumi. Oke nih kita dialog sama siapa nih? Ayo ada yang mau bertanya barangkali silakan langsung aja. Ya monggo.
Ya kalau kita kan melakukan amalan, kadang terlalu takut gimana gitu Ustaz. Ngelakuin amalan tapi imannya hilang-hilangan gitu. Caranya untuk menguatkan iman. Oh. Iya, menguatkan iman ya emang kita emang mesti ngerti sih Mbak yang kita lakuin itu. Kalau saran saya sih kita pahamin yang kita lakuin tuh apa gitu. Ya, kemudian kita mencoba memahami, mencoba kemudian mengerti, mendalami yang kita lakuin sehingga kita menjadi yakin yang kita lakuin itu benar gitu. Kadang-kadang kan ada orang, terutama di Indonesia ini kan melakukan sesuatu lebih karena contoh sih. Bukan karena ilmu. Misalkan kita sholat, ya kita ngeliat orang tua kita sholat gitu. Ya. Terus kita nggak pernah tahu juga sholat isinya apa gitu. Pada satu titik tertentu kita merasa, ngapain sih gue sholat? Ya gitu. Akhirnya begitu gitu. Dan juga amalan-amalan lain. Oke, ya insya Allah mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih Mbak Asnida yang ada di Padang. Mudah-mudahan sehat semuanya, ya. Dan semua jamaah di seluruh Indonesia dan di mancanegara. Mudah-mudahan kita memahami bahwa kita akan meninggal dunia dan akan dibangkitkan. Dibangkitkan dengan selengkap-lengkapnya. Ya, quotes of the day-nya semua kembali kepada Allah. Gak bisa lari, gak bisa jauh dari Allah. Sejak di dunia, kita kembalikan juga urusan kita kepada Allah. Gak cuman mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besok mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam keadaan yang selamat. Dan sudah diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya pemirsa, nggak kerasa ya udah selesai juga di penghujung episode kali ini.